Baper episode terakhir. Kali ini kita bakal baca 3 curhatan yang cukup menarik, yaitu yang pertama, ada seseorang yang beli laptop niatnya buat belajar coding, tapi malah kena tipu. Terus yang kedua, itu ada anak pesantren yang ikutan bootcamp dan terus keterima kerja. Terus dia gajinya UMR. Menarik ceritanya, nanti gue bacain. Yang terakhir itu ada lulusan teknik informatika yang kebingungan arah mau ambil bidang apa. Kali aja dari curhatan mereka bisa menginspirasi kalian atau bahkan bikin kalian aware sama hal-hal yang nanti ada di dalam ceritanya. Jadi kita langsung saja masuk ke playlist baper yang terakhir di 2023. Yang pertama, beli laptop niatnya buat belajar coding, malah ketipu. Kita baca ya guys ya. Ini dikirim tanggal 15 November. Saya mau cerita pengalaman saya baru-baru ini bang. Tepatnya minggu tadi. Saya habis ketipu beli laptop di Facebook. Gini ceritanya bang. Anjir, ada nadanya gitu ya kalau baca ya. Saya kan iseng nih lihat marketplace di Facebook. Nah terus ketemu laptop TAF. Waktu itu harganya sekitaran 7,5 juta. Terus dianya ngasih nomor WA. Saya tes lah, dia cakap-cakap sama dia. Terus sudah deal sama kasih KTP juga untuk jaga-jaga. Terus ketika barangnya sampai ke saya, baru uangnya saya kasih. Oke, itu rules standar untuk kayak COD-COD-an kayak gitu ya. Transaksi di online kayak gitu. Terus udah dikirim nih katanya barang. Setelah itu dia bilang istrinya mau lahiran, perlu uang cepet. Dia mohon lah sama saya. Intinya tuh uangnya minta dikirim duluan. Barang mau udah dikirim, tapi sebelum nyampe pun tolonglah kirim uangnya karena dia butuh untuk dana istrinya melahirkan. Terus si pengirim email ini berpikir kalau nggak dibantu takutnya kenapa-napa tuh intinya sama yang lagi lahiran, sama istrinya ataupun sama yang ada di dalam kandungannya. Terus saya kasih aja uang dulu tuh ke dia 1,5 juta. Setelah itu nggak lama istrinya pendarahan, mohon lagi ke saya. Nah si pengirim email ini mulai penasaran. Nanya lah ke si penjual nih, emangnya nggak punya BPJS apa kayak gimana gitu. Alasan si penjual adalah karena sudah malam, jadi nggak bisa diurus BPJS-nya. Terus udah pinjam sana sini juga nggak ada tuh si penjualnya nih. Ini jadi kayak drama gitu ya. Kalau gue di posisi pengirim email alias pembeli, wah rada bingung juga sih ya. Kalau gue punya duit, ya pasti punya sih. Soalnya kan memang mau beli laptop, tapi kan sebenarnya kita nggak peduli juga ya si penjualnya ada masalah apa, kan kita tuh cuman aware sama si barangnya sebenarnya. Tapi karena ini bicara kemanusiaan, jadi ya kayak gimana lagi kan, rada susah ya gak sih? Terus intinya gak lama kemudian dikasihlah 2 juta berikutnya sama si pembeli atau si pengirim email ini ke penjualnya. Nah singkat cerita udah keesokan harinya ditanya sama si pengirim email nih, bro resinya mana nih? Kok belum ada nih, belum dapat dilacak nih resi pengirimannya. Gak lama kemudian dia bukan bales yang berhubungan gitu, dia malah curhat kayak macem istrinya pendarahan lagi, jahitannya lepas lah, minta dilunasin dan segala macemnya kayak gitu-gitu guys. Intinya gak lama kemudian si penjual ini minta uang lagi. Wah ini mah udah usut punya usut kalau menurut gua ya guys ya. Malamnya itu dia bilang lagi tuh si penjual, barangnya di cancel katanya karena saya banyak keperluan untuk istri saya. Ya si pengirim email udah jelas nggak mau lah, udah mah ditolongin laptopnya nggak dikirim nggak jadi gitu ya. Berarti sebenarnya sebelumnya itu belum dikirim tuh laptop. Setelah itu si pengirim email minta tanggung jawab. Si penjualnya nggak mau, nggak terima, malah bilang nanti bakal diganti uangnya. Tapi nanti bukan sekarang. Dan sampai sekarang gak ada dia balikin, kata si pengirim email. Udah fix ini mah penipuan, bohong. Dan ya saya pun bingung mau gimana lagi, uangnya udah diambil dan laptop saya pun udah saya jual. Jadi gak ada lagi laptop untuk belajar bareng Bang Dea. Wah sedih banget nih guys. Mau beli laptop buat keperluan belajar ngoding gitu kan ya, udah serius-serius malah kena bencana. Entah itu benar atau enggak sih penjualnya, tapi kalau dari sisi logika gitu kayak udah nggak masuk logika. Kan penjual dan pembeli nggak ada kaitannya dengan urusan pribadi, rumah tangga dan lain-lain gitu loh maksud gua. Cuman mungkin si pengirim email ini hatinya terlalu terbuka dan kayak nggak tegaan gitu orangnya. Jadinya penjualnya punya masalah apa ya dia coba ngobrol dulu terus kayak tersentuh gitu, mungkin kayak nggak tahu juga sih gua. Kayak alah kalau gua sih peduli amat lah, tai lah, gua mau beli laptop doang, urusan lu itu pribadi gitu, yang tanggung jawab lu yang suaminya. Udah tahu kayak gitu kenapa nggak pegang duit dan segala macam kayak gitu. Nikah tuh kan udah diproperin, harusnya udah disiapin untuk kayak apa, uang sampingan, terus uang resiko gitu buat beli beras atau uang dadakan yang kayak gitu-gitu. Dikala ada orang sakit atau kayak gimana, kita bisa tolongin gitu sebagai kepala rumah tangga, bro. Kalau belum siap nikah ya nggak usah kayak gitu maksud gua. Kalau memang dia udah nikah nih, tapi kan menurut gua mah ini penipuan gitu. Ya walaupun seuzon dah apalagi bray, ya enggak. Intinya dari si pengirim email itu ya nasi udah jadi bubur, ya udah deh gitu ya. BTW saya masih kuliah bang, baru semester 3. Saya kuliahnya di manajemen informatika tuh. Masih kuliah udah
siapin duit, terus nggak tahu duitnya dari mana kan ya, nabung dan segala macamnya, mungkin perjuangannya dia juga, malah kena tipu nih, kampret memang dia. Mungkin itu aja bang, saya di sini cuma mau membagi pengalaman saya ke teman-teman agar jangan percaya modus seperti ini. Maaf ya bang kalau mungkin ceritanya susah untuk dimengerti, saya nggak pandai cerita bang. Nggak apa-apa bro, thank you banget. Jadi buat teman-teman semuanya nih, kalau mau belanja sesuatu yang berkaitan dengan laptop lah, atau untuk keperluan lu belajar dengan uang tabungan lu yang udah lu tabung lama banget, misalnya lu perhatikan dulu. Lebih baik ketemu langsung, ataupun kalau online pakai media yang udah puguh gitu bro, yang udah fix kayak Tokopedia lah, Bukalapak lah, apalah yang gitu-gitu. Kalau di Facebook kalau ada jembatannya sih, kayak si Tokopedia ada shipment method yang memang kerja sama Facebooknya. Kalau gue sih ya aman-aman aja. Tapi kalau misalkan kayak Facebook itu via WhatsApp doang nih, nggak ada perantara ketiga gitu, wah itu mah berbahaya. Jadi gue sarankan sih ya pakailah e-commerce yang memang sudah terintegrasi dengan shipping method kayak gitu, kayak macam siapa tuh, raja ongkir yang kayak gitu gitulah. Kecuali lu udah pengalaman gitu bertransaksi COD-an lewat WhatsApp terus ketemuan kayak gitu ya oke aja, kayak gitu mah aman. Tapi kalau bener-bener virtual online terus banyak bacot tuh penjualnya, nggak hubungan sama apa yang dijual, ya cuekin aja atau blok aja nomornya, cari penjual lain gitu sih ya. Semoga dengan ceritanya beliau ini kalian bisa lebih aware lagi dalam bertransaksi di dunia digital online ini ya guys ya, karena banyak orang yang butuh duit pastinya. Kita next ke cerita berikutnya. Cerita kedua ini ada anak pesantren yang ikutan bootcamp dan terus keterima kerja, gajinya UMR. Kayak gimana ceritanya, kita coba baca langsung aja ya. Gua suka takut pas dengerin curhatan para programmer. Itu inti awalnya tuh. Jadi ini cerita gue. Gua SMA di pesantren, jadi gua belum bisa ngoding sama sekali katanya. Selesai pesantren gua ikut bootcamp full stack web development JS, anjay. Selesai bootcamp gua kuliah di universitas A katakanlah. Let's say di tengah semester 1, bokap gua neken gua buat magang. Buset, semester 1 udah magang, gimana cerita ini ya. So gua magang di perusahaan teman bokap. Oke, punya relasi kan enak ya. Dan itu nggak lama, cuma sekitaran 2 bulan. Gua pun harus ngatur waktu atau fokus untuk kuliah sekaligus juga magang. Lanjut semester 2 awal, selesai dari magang sebelumnya, gua magang lagi di tempat teman bokap gua lagi 3 bulan. Wah ini sih gila, lu bakal dapat pengalaman yang bagus harusnya ya. Semua hal yang gua pelajari dari magang sebelumnya gua inget-inget dan praktekin. Selesai 3 bulan, ditawarin perpanjang jadi 9 bulan bang. Gua ambil aja. Selesai 9 bulan, ditawarin jadi karyawan kontrak bang 1 tahun. Wah rezekinya tuh bro, anak pesantren gitu loh ya. Walaupun begitu, gaji gua pun masih UMR dan proyekan itu nothing spesial lah. Tapi gue bersyukur banget karena paling enggak bisa dapat portofolio kerja. Bener banget. Sekarang udah kerja sekitar 2,5 bulan bang. Alright. Dan yang pengen gue tanyain adalah, 1, apakah gue cuma hoki atau apakah gue belum nemu pahitnya aja? 3, gue minta saran bang untuk kedepannya bang, karena jujur masih bingung. Thank you, sukses selalu channel YouTube-nya. Thank you juga bro. Oke, kayak gini, kalau masalah hoki dan gak hoki, gue juga bingung sih gue keterima kerja hoki atau enggak. Karena dirasa pinter, kayaknya gak pinter-pinter banget, tapi kok malah bisa keterima kerja dan bisa bagus jenjang karirnya gitu. Cepet banget nih, 3 bulan pertama langsung 6 bulan berikutnya pegawai tetap, 1 tahun berikutnya jadi leader, dan terus kayak gitu. Nggak tahu kenapa juga nih, agak sedikit aneh gue bilang. Tapi yang bisa menilai kehokian lu adalah sebenarnya bukan diri lu gitu. Dan pertanyaannya bukan masalah hoki dan nggak hoki, orang lain yang ngelihat gitu kemampuan lu. Karena ngoding kan gue selalu bilang nggak cuma ngodingnya aja, ada soft skillnya juga. Lu dilihat gitu di industri itu, lu dilihat gimana sikap lu, gimana cara lu menyelesaikan sebuah masalah, problem solvingnya, critical thinkingnya, dan lain-lain banyak. Dan jujur ya, kalau gue lihat nih, para manajerial di atas sana, bos-bos besar, itu mereka bisa lihat karakteristik kita gitu. Walaupun misalkan kita nggak jago ngoding, tapi mereka bisa ngelihat nih, ini orang kayaknya bakal bisa diandelin, punya potensi, dan harus diginiin, harus digituin, sampai akhirnya nanti dia jadi. Jadi lu kalau bisa keluarin aja semua kemampuan lu all out, lu belajar terus menerus. Ketika lu kerja, lu punya waktu, lu spend untuk belajar. Dan intinya jangan kasih hal yang setengah-setengah gitu. Kalau lu merasa lu keterima kerja karena hoki, lu harus mampu ngeluarin semuanya gitu. Oke, itu untuk poin yang pertama ya. Gue juga bingung sih kalau masalah hoki dan gak hoki. Semuanya juga namanya alam semesta bro, bercampur dengan spiritual, doa, support dari kiri kanan kayak gitu-gitu, kebaikan kita sama orang lain, dan semua itu kan ada hitungannya gitu. Tapi nggak bisa lah gue bahas yang kayak gituan. Gue kan bukan orang yang begitu religiusnya ke dalam-dalamnya gitu loh. Jadi itu untuk poin nomor 1 dari gue ya. Nah untuk yang nomor 2, apakah gue belum nemu pahitnya aja? Ya mungkin iya, suatu saat akan ada aja gitu halangannya atau pahitnya atau apanya gitu. Gue juga waktu kerja di tahun pertama sih aman, well aja, kayak nggak terlalu kayak gimana gitu. Pas masuk ke tahun kedua, tahun ketiga, mulailah karena kita pengetahuannya semakin luas, kitanya semakin dewasa, usia bertambah, pemikiran makin matang, lu bakal
nemuin celah satu persatu tuh. Ada yang masuk nih pikiran-pikiran tertentu, yang mana itu bisa bikin lu berpikir ulang tentang kejadian-kejadian yang terjadi di hidup lu saat lu kerja, kurang lebih kayak gitu. Dan dari situlah titik mula pahitnya kehidupan biasanya dimulai di situ tuh. Kecuali lu netral aja, aman adem ayem gitu, nggak mikirin hal lain-lain, kerja, nggak usah mikirin salary, nggak usah mikirin apa, ya udah kerja aja gitu, kelar. Kalau kayak gitu kayaknya sih aman-aman aja, mungkin ya, nggak tahu juga sih. Ya, jadi intinya masalah pahit dan enggak kembali lagi tuh. Gimana perusahaannya, gimana personality orangnya, gimana jalan hidupnya, setiap orang beda-beda. Tapi kalau enggak dapet pahitnya ya syukur-syukur aja, berarti bagus dong. Nah, untuk poin ketiga, minta saran bang untuk kedepannya. Karena jujur masih bingung. Bingung apanya dulu nih? Kan lu udah kerja, lu tinggal jalanin aja. Tinggal jalanin, lu perform yang bagus, perform yang paling maksimal udah. Mungkin aja ini kan baru pekerjaan pertama lu ya. Ini bisa jadi batu loncatan lu. Setelah dari sini, kalau lu memang bagus, performanya oke, lu selalu belajar, lu manfaatin waktu ketika lu di tempat kerjanya gitu ya. Jadi pas lu keluar lu punya banyak ilmu. Pas lu pindah ke pekerjaan yang lainnya, lu dapat ilmu baru lagi. Terus aja kayak gitu tuh. Sampai akhirnya apa? Nggak ngoding lagi. Karena lu jadi bos ntar ya kan. Bro gitu. Ya kurang lebih kayak gitu aja sih. Nggak bisa gua jawab banyak nih pertanyaan dari lu, kayak terlalu personal gitu. Itu mah pertanyaannya hanya bisa dijawab oleh diri lu sendiri sebenarnya. Jadi tadi cuman argumen gue aja lah ya, mau diterima silakan, nggak juga nggak apa-apa. Thank you banget udah kirim. Kita next ke yang berikutnya, terakhir nih guys. Fresh graduate lulusan teknik informatika nih guys. Gua masih bingung nih mau ngambil pekerjaan web development atau lebih ke teknisi kayak IT security atau IT support. Nah, tapi setelah gua lihat konten lu di semester 1, gua jadi tertarik masuk dunia web development. Nah, gua ada basic dari SMK kuliah tentang HTML. Jadi gua belajar di konten Mang Dea. Udah ngerti konsepnya atau logikanya, tapi gua menyadari kekurangan gua tuh gak tahu sintaks yang harus gua ketik. Dan lu pernah bilang sintaks tuh lebih baik jangan diapal. Yes, gue selalu bilang sintaks tuh nggak harus diapal, atau lebih bagus sih nggak usah diapal. Terus dia nanya, tips buat biar gue bisa paham akan sintaks tuh kayak gimana ya Kang? Sorry ketikannya belepotan. Aing teu jago merangkai kata. Makasih bang, sama-sama bro. Jadi maksud gue dari kata-kata yang gue keluarkan adalah lebih baik jangan apal sintaks. Itu karena gue ngandelin yang namanya muscle memory. Kalau lu pelajarin yang namanya muscle memory, gimana cara kita ngerekam sesuatu hal dengan behavior kita atau kebiasaan kita setiap harinya, itu bagi gue lebih dapat aja gitu. Ketika gue punya logika sesuatu nih, terus gue cantumkan ke dalam coding, tanpa harus gue kayak banyak mikirin sesuatu, gue langsung otomatis si tangan tuh kayak bekerja sendiri gitu. Karena kayak bicara di otak tuh kayak ngomongin logikanya, tapi diketiknya otomatis bahasa pemrograman kayak gitu-gitu. Karena apa ya? Karena muscle memory. Tapi kalau lu apalin nih ya, ketika lu punya logika, lu bakal ngebayang-bayang dulu satu persatu tuh. Sintaksnya ini tuh ini, sintaksnya ini tuh itu. Jadi bisa memperlambat proses development lu gitu. Nah, cara lu bisa manage muscle memory ya dengan kebiasaan pastinya. Dengan sering-seringnya ngoding gitu loh. Gue juga kan selalu bilang gitu, setiap hari gue pasti ngoding. Apapun itu, ada hasilnya ataupun enggak, pasti ngebuka VS Code gue. Walaupun akhir-akhir ini karena gue udah punya keluarga jadi sering pas weekendnya tuh ke rumah orang tua gitu, mampir berkunjung. Pas di sana di rumah orang tua tuh waktu sore itu kayak gue sakau gitu, aduh VS Code gitu. Butuh text editor nih. Jadi bawaannya tuh pengen cepet pulang ke rumah, pengen nyalain PC, ya udah that's it. Dan kebiasaan gue setiap bangun pagi udah nyalain PC, buka VS Code, buka YouTube, dengerin lagu sambil ngoding-ngoding, apapun aja kayak gitu. Walaupun gak jelas ngodingannya apa, tapi VS Code udah selalu terbuka pasti gue setiap pagi. Nah, cara lain mengembangkan muscle memory juga lu bisa hajar aja, lu langsung bikin project. Terus ketika lu bingung sintaksnya apa, kayak gimana, harus ngetikin apa, lu kan pasti browsing tuh. Entah itu ke W3 School atau kemana, ada tuh sintaks-sintaksnya. Terus lu suatu saat ngalamin error. Nah, cara nge-solve error itu misalnya dengan sintaks ini. Nah, nanti lama-lama lu tahu nih, kalau ada error kayak begituan lagi tuh, oh yang ini nih sintaksnya gue masih inget. Nah, jadi kalau sering error itu bisa ngebangkitin muscle memory kita juga. Makanya semuanya saling berkaitan. Lu sering baca, lu sering update seputar teknologi udah pastinya, apa yang lu sukain, HTML, CSS, JavaScript atau apa kayak gitu-gitu, sering baca-baca dulu aja, sering implementasi juga, praktek, mau copy paste kek, mau ngikutin tutorial orang kek, ya sering aja dulu gitu. Dan kalau lu punya rasa penasaran kan lu bakal ngulik sendiri gitu, kenapa sintaks ini kayak gini, sintaks itu kayak gitu, lama-lama itu masuk tuh ke muscle memory. Dan ketika lu ditawarin sebuah projectnya A, B, C, D, lu udah tahu nih kegambar gitu, kayaknya kalau project A tuh harus kayak gini, pret, B kayak gini, pret. Ya itu mulusnya ya guys ya, tapi kan aslinya tetap banyak rintangan. Tapi intinya maksud gue adalah muscle memory kalau dari gue pribadi, untuk gimana caranya lu bisa ngetik apa yang ada di otak lu lewat program gitu. Kalau lu nggak hafal sintaksnya karena udah ada di muscle memory, jadi kayak udah out of the box aja gitu.
Jadi kurang lebih kayak gitu ya, semoga bisa bermanfaat nih sharing dari gua. Buat ketiga pengirim email, thank you banget udah curhat sini. Ini adalah baper yang terakhir di tahun 2023, jadi nanti kita bisa lanjutin di 2024 dengan format yang berbeda. Nanti gua share lagi di Instagram untuk ketentuan pengiriman emailnya seperti apa, dan nanti bakal ada seleksi juga, jadi supaya ceritanya masih relate lah sama kita dunia development gitu ya. Jadi kurang lebih kayak gitu aja, semoga hari kalian menyenangkan. Thank you banget udah setia di playlist baper gua, dan sorry kalau misalkan ada email yang belum dibaca, mungkin itu terlalu private, terlalu personal, dan gua nggak bisa bacain, atau mungkin nggak terlalu relate sama gua, atau mungkin hal-hal lainnya yang sensitif. Jadi mohon maaf nih buat yang belum dibacain emailnya. Mungkin nanti next time di tahun 2024 kali aja kalian bisa masuk juga ke episode baper. Sampai jumpa di konten gua lainnya. Bye bye.